Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335154 dari kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembelajaran dari bab 4, yaitu mengenai proof dan state managing chaos. Nah, untuk pencapaian pembelajaran kita kali ini, itu kita akan memahami prinsip dasar aliran data satu arah, one way data flow dalam React. Lalu yang kedua, kita menggunakan proof untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasi dan digunakan ulang. Lalu yang ketiga, kita menerapkan use state hook untuk menangani data dinamis dan interaktivitas komponen. Lalu yang keempat, kita menganalisis siklus rendering untuk mengoptimalkan performa aplikasi. Lalu yang kelima, kita menguasai teknik lifting state up untuk berbagi data antara komponen yang sejajar. Lanjut ke pembahasannya, itu one way data flow atau the waterfall principle. Nah, dalam ekosistem React ini, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan, ia hanya mengalir satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Nah, filosofi ini dikenal sebagai one way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk mengirimkan data ke komponen anak, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Nah, untuk struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awal, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding, seperti Angular lama di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Nah, keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu untuk melihat siapa yang mengirim data sampah tersebut. Nah, prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Namun, prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih terstruktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kodenya. Nah, kita harus merencanakan di mana sumber airnya atau data utamanya harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkannya dengan efisien. Jika kita menaruh sumber airnya terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita membanjiri komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni penyeimbangan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tuanya? Nah, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan, React tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon atau fungsi callback kepada anak lewat prompts. Anda tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah datanya dong." Nah, orang tua kemudian melakukan perubahan dan data baru mengalir kembali ke bawahnya. Jadi meskipun ada kombinasi dua arah, kendali data tetap dipegang teguh oleh pemilik aslinya di atas. Nah, penting untuk ingat bahwa prinsip ini juga berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Nah, di React Native ini mematuhi aliran data ini akan membuat antarmuka penggunamu terasa responsif dan konsisten. Nah, ketika data di hulu berubah, semua komponen di hilir yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Lanjut, yang kedua ini, Proof as Configuration the Component API. Nah, proof atau singkatan dari properties adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React. Nah, berfungsi sebagai mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka proof adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button. Nah, tanpa proof, tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik saya. Selamanya yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan proof kita bisa menyuntikkan variasi, kita bisa mengirimkan color highlight atau title hapus. Dari luar membuat suatu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Nah, proof ini bersifat read only atau immutable. Bagi komponen yang menerimanya, artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi proof yang diberikan padanya. Nah, jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000.
secara ajaib di tangannya, dia hanya bisa membelanjakannya. Aturannya hanya baca. Ini krusial untuk mencegah efek samping side effect yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterimanya, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Nah, komponen anak harus bersikap pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Nah, dalam praktiknya kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title, props color, dan props onPress berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi const to bottom dengan tutup kurung lalu title color dan onPress. Nah, teknik ini juga kita memudahkan melihat sekilas data apa saja dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia JavaScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak atau prop ini menggunakan interface, sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirim data wajib. Nah, jika komponen butuh title tapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberi peringatan merahnya. Nah, salah satu yang paling fitur powerful itu dari props adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tapi juga komponen lain, atau bahkan fungsinya. Nah, konsep Children props ini memungkinkan kita membuat komponen pembungkus, seperti card atau layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card text hello, nah seperti yang dilihat, atau card image source. Nah, dan komponen card akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desainnya yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu juga kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tersebut. Misalnya kita bisa mengatur agar custom board memiliki warna default biru. Jika props colornya tidak dikirim, maka komponen ini akan membuatnya menjadi lebih tangguh dan mudah digunakan karena pengguna komponen tidak perlu mengisi semua konfigurasi setiap saat. Nah, di React mode ini cukup dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi color blue-nya, lalu sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai undefined. Nah, kesimpulannya itu props-nya adalah antarmuka publik atau public API dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur prop, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain. Terus mengubah komponen status yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa props, kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variasi kecilnya. Lanjut, yang ketiga, state as memory, the hook of life. Nah, jika props adalah data yang diberikan oleh orang lain, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu. Props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini. Nah, state adalah memori jangka pendek, komponen yang memungkinkan termuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan linding. Nah, kamu bisa menekannya tapi tidak ada yang berubah. Di mode kita menggunakan use hook untuk menciptakan memori ini di dalam fungsional komponen. Nah, sintak sama dengan use mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra siri yang paling sering digunakan. Count adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setCount adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variasi count secara langsung seperti count sama dengan 5, karena React tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus selalu menggunakan fungsi setCount 5 agar React sadar, ada data baru nih. Nah, kemudian memicu penggambaran ulang render layar. Mekanisme ini memastikan tampilan selalu sinkron dengan data di memori. Nah, setiap state sangat cocok digunakan data yang bersifat sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contohnya klasiknya adalah isi dari formulir input test. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Nah, namun kalau mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan performa. Nah, aturan praktisnya sederhana. Jika perubahan data tersebut harus dilihat di layar secara instan, maka gunakan state jika data hanya untuk logika internal dan tidak perlu ditampilkan. Gunakan userref sebagai gantinya. Nah, selain tipe data sederhana, angka atau stringnya, state juga menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability. Saat mengupdate objek di dalam state, kamu tidak akan sekedar mengubah satu properti objek lalu berharap berhasil, maka kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpannya sebagai objek barunya.
Rek membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu modifikasi objek yang sama, Rek akan mengira tidak ada lagi yang berubah dan layar tidak akan diperbarui. Dan ini adalah jebakan yang paling umum yang sering membuat frustasi pemula. Terakhir, kita perlu dipahami bahwa pembaruan state di React bersifat asyncronous atau tidak instan. Ketika kamu memanggil set con plus 1, maka nilai con tidak akan langsung berubah di baris kode berikut, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus render berikutnya. Ini dilakukan demi performa agar bisa memproses beberapa perubahan siklus sekaligus dalam satu waktu. Jadi jangan kaget jika conslock con tepat setelah set con masih menempelkan nilai yang lama. Lanjut, yang keempat ada the rendering cycle the Herbert. Nah, rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tampaknya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada pros dan state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state con dari 0 ke 1, React akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga akhir. Nah, ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI atau JSX baru yang mencerminkan nilai con yang baru. Nah, proses menjalankan ulang fungsi inilah yang disebut dengan sebagai render. Nah, setelah menghasilkan struktur UI baru, Rek melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori. Rek hanya memerintahkan sistem operasi untuk memperoleh bagian yang berubah itu saja. Efisiensi inilah yang membuat React Native terasa sangat cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membabita, melainkan melakukan operasi beda mikro yang presisi. Namun siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak kelola dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya setiap milidetik karena timer yang salah, aplikasi akan terasa berat, baterai HP cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Inilah yang bahaya terbesar adalah infinity loop atau perulangan tak terbatas. Nah, untuk mencegah pemborosan render itu, Rek menyediakan optimasi seperti Rek.memo. Hal ini membungkus komponen dan memberinya instruksi. Nah, ini akan sangat berguna untuk komponen anak yang sangat berat, yang sering menerima props yang sama berulang-ulang. Namun jangan gunakan memo di semua tempat secara membabi buta, karena proses pengecekan prop itu sendiri juga memakan biaya komputasinya. Gunakanlah hanya pada komponen yang terbukti sering melakukan render ulang yang tidak perlu. Nah, selain itu juga kita akan memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengatur siklus render. Nah, use effect-nya itu adalah tempat kita menaruh efek samping, dan area dependensinya menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita salah menaruh variabel state ke dalam area dependensi, kita bisa memicu siklus fetch render fetch yang tiada henti. Lalu periksa peringatan di terminal atau editor kodemu. Rek biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinity loop dan akan memberitahumu sebelum terlambat. Nah, menjadi ahli Rek itu berarti memiliki intuisi tentang siklus ini. Kamu harus bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu perubahan di seluruh pohon komponen. Saat aplikasimu terasa lambat, insting pertama harus bertanya siapa yang merender ulang terlalu sering dan kenapa. Alat seperti DevTool atau Profiler bisa membantu memvisualisasikan detak jantung ini, menunjukkan komponen yang mana bekerja yang terlalu keras. Lanjut, yang kelima itu ada lifting state up, sharing is kerning. Nah, seringkali kita menemukan situasi di mana dua komponen bersaudara perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya itu kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen product di mana tombol beli berada. Ketika tombol beli ditekan di product, angka header harus bertambah. Nah, masalahnya karena aliran data bersifat satu arah ke bawah, product tidak bisa mengoper data langsung ke samping ke header. Mereka seperti dua tangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling melempar barang. Nah, solusi arsitekturalnya itu untuk masalah ini disebut lifting state up atau mengangkat state ke atas. Idenya sederhana, jika dua anak butuh mainannya sama, orang tua mereka lah yang harus memegang mainan itu. Kita memindahkan state con dari komponen product list naik ke komponen induk bersama mereka. Nah, setelah state berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anaknya melalui props. Nah, header mendapatkan data angkanya con dan product list mendapat fungsi untuk mengubahnya. Dengan pola ini, home screen bertindak sebagai pusat kebenaran. Nah, lalu product list tidak lagi memiliki state sendiri, ia hanya menjadi pemicu aksi saat tombol ditekan. Ia memanggil fungsi milik induknya. Nah, induk memperbarui state, lalu data mengalir turun kembali ke header dan product list secara bersamaan. Nah, namun perlu diingat teknik lifting up ini memiliki batas kewajarannya. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas, aplikasi kita akan mengalami masalah yang disebut dengan prop drying.
Ini terjadi ketika harus mengoper data melewati 5 atau 6 lapisan komponen sebenarnya. Tidak butuh data tersebut hanya untuk menyampaikan komponen di ujung bawahnya. Nah, untuk kasus di mana drilling ini sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi Globe State Management yang akan dibahas di bab 10 nanti. Namun untuk interaksi lokalnya antar komponen yang berdekatan, lifting state adalah solusi yang paling bersih, sederhana, dan rehat banget. Jangan buru-buru menggunakan library tambahan yang berat jika masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan satu baris ke user state ke komponen induknya. Kesederhanaan itu adalah kunci maintainability. Nah, menguasai pola ini juga akan melatih cara berpikirmu tentang struktur pohon komponen. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa mengambil kotak-kotak di kertas, menentukan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data yang harus tinggal. Inilah skill arsitektur dasar yang membedakan coder dengan software engineer. Lanjut, yang keenam, kita integrasi keislaman the balance of destiny. Nah, yang pertama ada proofs dan konsep coder dan coder. Direct sebuah komponen menerima proofs dari induknya. Komponen tersebut bersifat read-only terhadap proof. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah proofs tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerimanya dan merender tampilan berdasarkan apa yang diberikan. Ini adalah analogi sempurna untuk kode dan kadar. Ada aspek-aspek dalam hidup kita yang merupakan proses dari Allah SWT. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, warna kulit, dan fisik kita. Kita tidak memiliki akses state-nya untuk hal ini. Sikap kita terhadap ilahi ini haruslah ridho. Nah, terdapat dalam surat itu yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menyatakan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihannya tentang urusan mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Nah, seorang komponen atau hambanya yang baik tidak akan keras atau error saat menerima post yang sulit, melainkan tetap menampilkan UI terbaik sesuai dengan apa yang diberikannya. Lalu yang kedua ada state dan konsep ikhtiar. Nah, jika proof adalah takdir, maka state adalah wilayah ikhtiar. Nah, state adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan new state untuk merespon interaksi, mengubah nilai, dan menentukan hasil tampilan komponen tersebut ke depannya. Nah, Islam mengajarkan bahwa meskipun tak ada, manusia wajib berikhtiar untuk mengubah keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ra'd ayat 11. Nah, dalam coding kita akan belajar bahwa UI tidak akan berubah kecuali kita memanggil set-nya. Dalam hidup nasib kita tidak akan berubah menjadi lebih baik kecuali kita melakukan inisiatif amal soleh. Lanjut, yang ketiga ada one way data flow dan update hierarchy. Nah, aliran data satu arah ini mengajarkan keteraturan data mengalir dari komponen induknya ke komponen anaknya. Anak tidak boleh sembarangan memutilasi data induknya. Jika anak butuh sesuatu, ia harus meminta melalui fungsi callback yang disediakan induknya. Nah, ini akan mencerminkan ada kepada orang tua dan pemimpinnya. Dalam Islam, keteraturan sosial terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan tidak boleh melampaui batas wewenang. Adapun hadisnya itu ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sistem ini akan menjadi kacau jika aliran datanya tidak isi pandemi. Demikian pula lah kehidupan akan menjadi kacau jika ada di antara yang memimpin dan yang dipimpin dilanggar. Regnati mengajarkan kita bahwa ketaatan pada struktur aliran data membawa kestabilan aplikasi, sebagaimana ketaatan pada syariat membawa kestabilan hidup. Nah, untuk rangkumannya itu ada pertama one way data flow. Nah, filosofi Tamarek itu data hanya mengalir satu arah dari atas arah ke bawah. Nah, untuk itu terdapat predictability atau komponen anak tidak bisa secara ajaib mengubah data orang tuanya. Ini akan membuat pelacakan bug menjadi mudah. Jika ada data yang salah di bawahnya, sumbernya pasti dari atas. Lalu ada kombinasi balik. Itu jika anak perlu melapor ke orang tua, mereka menggunakan fungsi callback yang dikirim lewat proofs-nya. Nah, lalu ada kedua, proof konfigurasi internal. Nah, di situ terdapat ada read only, yaitu sifatnya immutable. Komponen penerima dilarang keras mengubah proofs yang diterimanya. Lalu ada analogi, yaitu proof seperti parameter fungsi atau konfigurasi pabriknya. Tombol color sama dengan red akan tetap merah kecuali induknya mengirim warna baru. Yang ketiga ada state atau memori internal state. Lalu terdapat ada use state hook mantra untuk membuat memori lokal. Lalu ada render trigger, yaitu berbeda dengan variabel biasa, mengubah state akan memberitahu rek untuk mengambil ulang tampilan agar sekuen dengan data baru. Lalu yang keempat ada the rendering cycle, yaitu terdapat ada proses yaitu state berubah, lalu rek menjalankan ulang fungsi komponen, rek membandingkan hasil lama dan barunya, lalu rek memperbarui hanya bagian yang berubah di layar HP. Lalu bahayanya itu hati-hati dengan infinity loop.
yang bisa membuat aplikasi macet total. Lalu yang kelima ada lifting setup, yaitu ada masalahnya komponen A tidak bisa mengoper data langsung ke komponen B di sebelahnya. Lalu solusinya itu pindahkan state tersebut ke parent mereka bersama. Parent memegang data lalu membagikannya ke A dan B melalui proofs dan parent menjadi sumber kebenarannya. Lanjut di sini ada evaluasinya. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Dari pembahasan bab 4 kali ini, kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.